في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pagi menyingsing dan matahari mulai memperlihatkan sinarnya, beberapa pasukan muslim mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan tempur melawan pasukan kafir Quraisy yang selama ini menzalimi mereka. Sama sekali tidak ada ketakutan pada raut wajah mereka. Menjadi syahid dalam peperangan pada saat itu adalah hal yang sangat diidamkan oleh setiap muslim. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat tercintanya. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat lainnya. Merekalah para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, yang sudah mendapatkan jatah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya. Para pasukan itu sebenarnya dipersiapkan untuk menghentikan laju kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Namun ternyata kafilah dagang Abu Sofyan lebih memilih jalur memutar agar tidak bertemu dengan pasukan Islam. Rasulullah SAW pun mengarahkan pasukan menuju Bukit Badar, sebuah bukit yang berada di dekat kota Madinah. Namun sayangnya, masih ada beberapa pasukan yang lebih menyarankan Rasulullah untuk menunggu kafilah dagang Abu Sofyan saja, hingga muncullah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, dan musnahlah orang-orang yang kafir." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 7. Sehingga mereka pun bersepakat untuk tetap berangkat menuju mata air Badar dan mengabaikan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Setibanya di air mata Badar, Rasulullah SAW pun memerintahkan pasukannya untuk mencari posisi yang tepat sebagai pos pertahanan mereka. Rasulullah SAW kemudian menjadikan lembah Badar sebagai pos pertahanan mereka, yakni tepatnya di sumur pertama yang dilalui mereka. Namun, datanglah seorang pria pejuang pemberani kepada Rasulullah SAW. Tampaknya, pria itu telah memiliki rencana lain selain rencana yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Pria itu bernama Al-Kubab bin Al-Muzir, disebutkan oleh Samsuddin Al-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam wal Wafayat Musyahir Al-Ahlam, bahwa dialah yang mengusulkan sebuah taktik perang yang jitu pada saat perang Badar terjadi. Ia dengan hati-hati bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia tidak ingin menjadi sahabat yang membantah perintah Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, ampuni aku jika terlalu lancang kepadamu. Wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu sehingga engkau tidak bisa menolaknya? Atau tempat ini hanyalah pendapat pribadimu atau bagian dari siasat perang?" Nabi kemudian menjawab, "Bukan, wahai Kubab, ini hanyalah pendapatku semata. Ini bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Jika benar begitu, bolehkah aku berpendapat wahai Rasulullah? Pria itu kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan tenang dan berhati-hati. Ia takut jika pendapatnya itu menyakiti perasaan Rasulullah atau mungkin tidak diterimanya. Wahai Rasulullah, menurut pendapatku, tempat ini bukan merupakan tempat yang baik. Kita seharusnya berada di tempat yang lebih dekat dengan sumber air. Mari kita bawa pasukan menuju sumber air. Setelah sumber air itu kita kuasai, kita tutup sumber air itu. Setelah itu, kita harus membuat kolam yang kita isi dengan air dari sumber itu. Posisi itu akan sangat menguntungkan pasukan kita, karena persediaan air kita bisa terjamin, sedangkan mereka tidak. Sehingga mereka akan kehausan karena kehabisan persediaan air. Usulan Khubab itu sangat diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Tanpa berpikir panjang, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukannya sesuai dengan arahan dan pendapat dari Khubab. Sikap beliau itulah yang menunjukkan bahwa Nabi adalah pribadi yang gemar bermusyawarah dan terbuka atas pendapat orang lain. Dan akhirnya, taktik Khubab pun berhasil. Pasukan Muslim mendapatkan persediaan air yang cukup selama perang. Sedangkan kafir Quraisy kehausan dan kelaparan karena sumber air itu telah ditutup. Khubab wafat pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Taktik perang Khubab yang menjadikan kaum Muslim menang dalam perang Badar akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat itu kaum muslimin berjumlah hanya 313 orang dan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang lebih. Ketika perang Badar, maka Rasulullah dan pasukannya terlebih dahulu tiba di lembah Badar. Maka mereka pun menguasai sumur-sumur Badar. Adalah Khubab bin al-Munzir yang mengusulkan kepada Nabi tentang memindahkan sumber-sumber air ke penampungan sumur-sumur dekat kaum muslimin. Inilah taktik jitu dari Khubab bin al-Munzir yang dipuji Allah dan Rasulnya. Maka ketika terjadi perang, kaum muslimin tidak kehausan dan merasa cukup dengan air, sedangkan kafir Quraisy kehausan. Dalam peperangan perdana ini, umat muslim yang berjumlah sedikit mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy yang berjumlah banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar ini sebanyak 14 orang muslimin yang syahid dan 70 orang di pihak lawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.